Zinedine Zidane, sosok yang sangat hebat dan karismatik di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Sebagai pelatih, Zidane sangat fenomenal dengan meraih trofi Liga Champions 3 kali berturut-turut bersama Real Madrid, yaitu di tahun 2016, 2017, dan 2018. Sebagai pemain, Zidane juga pernah membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions pada musim 2001-2002 dan meraih beberapa trofi bergengsi lainnya bersama Juventus dan Real Madrid. Di level timnas, Zidane bahkan menjuarai Piala Dunia di tahun 1998 dan Euro 2000 bersama timnas Prancis. Berbicara level timnas, Zidane beberapa kali mencuri perhatian publik. Misalnya, Zidane tampil gemilang di gelaran Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Kemudian, pada gelaran Piala Dunia 2002 dan Piala Eropa 2004, Prancis gagal mencapai performa maksimal. Namun, di tahun 2006, Prancis yang mengalami kesulitan di babak kualifikasi Piala Dunia justru mencapai final karena kembali memanggil Zidane yang sebenarnya baru saja pensiun dari dunia sepak bola. Kembalinya Zidane pada waktu itu diharapkan bisa mengembalikan performa Prancis ke level terbaik. Namun pada babak penyisihan grup, Zidane dan pemain-pemain senior Prancis lainnya seperti Barthez, Patrick Vieira, Makelele, Thuram, dan Thierry Henry tampil kurang meyakinkan dengan hanya menang 1 kali dan imbang 2 kali. Prancis lolos ke fase knockout sebagai runner-up di bawah Swiss. Di fase grup, pemain-pemain baru seperti Franck Ribéry, Florent Malouda, dan Eric Abidal juga belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Memasuki babak 16 besar, Zidane mulai menunjukkan magisnya dengan menjadi aktor penting bagi timnas Prancis yang berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 3-1. Padahal sebelumnya, Spanyol selalu meraih kemenangan di fase grup. Meski tertinggal lebih dulu lewat penalti David Villa pada menit 28, Prancis akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Franck Ribéry sebelum turun minum. Di akhir babak kedua, Prancis menegaskan kemenangannya melalui gol yang dicetak oleh Patrick Vieira dan Zinedine Zidane. Meskipun dihuni oleh pemain-pemain top seperti Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Xavi, Xabi Alonso, dan Fabregas, nyatanya Spanyol malah kandas di tangan Prancis. Di pertandingan ini, Zidane seakan menegaskan dominasinya sebagai penguasa lapangan tengah. Pemain sekelas Xavi, Xabi Alonso, dan Fabregas seakan tak bisa menghentikan Zidane yang mestinya sudah gantung sepatu. Dengan adanya support dari Makelele dan Vieira, Zidane menjadi pemain nomor 10 yang sangat berbahaya saat mengacak-acak lini tengah Spanyol. Melalui serangan balik cepat, Zidane mampu menyegel kemenangan Prancis atas Spanyol dan memastikan tiket ke perempat final. Di usianya yang sudah tua untuk pemain sepak bola, Zidane berakselerasi dengan cepat menggiring bola dan melewati Charles Puyol, lalu melesakkan gol ke gawang Iker Casillas. Zidane seakan membuktikan bahwa dirinya belum habis dan masih bisa bersaing dengan pemain-pemain muda Spanyol. Di babak perempat final, Prancis bertemu dengan Brazil yang berhasil mengalahkan Ghana. Brazil adalah favorit juara Piala Dunia 2006 karena diisi oleh pemain-pemain hebat yang sedang berada di puncak kejayaannya, seperti Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Juninho, Dida, dan Ronaldo Nazario. Bahkan di bangku cadangan, mereka masih memiliki Adriano dan Robinho. Pada pertandingan ini banyak pihak memprediksi Brazil akan keluar sebagai pemenang. Namun, pada kenyataannya, Zidane lagi-lagi mematahkan prediksi publik. Prancis bisa mengalahkan Brazil dengan skor 1-0 melalui gol Thierry Henry pada menit ke-57 dengan memanfaatkan assist dari Zidane. Pada pertandingan ini, Zidane yang sudah berusia 34 tahun seperti mengajarkan Kaká, Ronaldo, dan Ronaldinho bagaimana caranya bermain bola dengan benar. Zidane seperti menari-nari di atas lapangan tanpa memperdulikan status Brazil sebagai calon kuat juara di turnamen ini. Zidane benar-benar mendominasi lini tengah dengan beberapa kali melewati pemain-pemain Brazil dan melepaskan umpan-umpan yang tidak terduga. Zidane seakan menunjukkan magisnya walau kecepatan dan kelincahannya sudah berkurang. Ada momen yang menarik ketika Zidane menggiring bola melewati Zé Roberto dan Gilberto Silva dengan sangat brilian. Kemudian,
Zidane juga mengontrol bola dengan sangat menakjubkan saat duel dengan Kakak dan Ronaldo. Zidane juga melepaskan umpan yang sangat cantik ke Malouda tepat di hadapan Cafu. Pemain-pemain Brazil seakan dibuat terkesima oleh kepiawaian Zidane yang tidak ada tanda-tanda menua. Di pertandingan ini, Zidane sangat menikmati permainannya sebagai playmaker dan dia dinobatkan sebagai man of the match. Di semifinal, Prancis akhirnya bertemu dengan Portugal yang diperkuat oleh bintang muda Cristiano Ronaldo, Deco, Luis Figo, dan Ricardo Carvalho. Perjalanan Portugal sendiri tidaklah mudah karena di babak 16 besar, mereka bertemu dengan Belanda dan di perempat final berjumpa dengan Inggris. Dengan kombinasi Cristiano Ronaldo, Deco, dan Luis Figo, Portugal berharap bisa menghentikan pergerakan sang maestro Zinedine Zidane. Namun sekali lagi, Zidane menegaskan dominasinya sebagai penguasa lini tengah dalam pertandingan tersebut. Zidane bagaikan seniman karena dapat menari-nari menggiring bola dengan leluasa. Kemampuannya dalam mengatur serangan ternyata masih sangat hebat. Hampir mustahil melakukan man marking terhadap Zidane karena memang daya jelajah dan kemampuan kontrol bolanya masih sangat baik. Prancis sendiri menang 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Zidane pada menit ke-33 melalui titik putih karena Thierry Henry dilanggar oleh Carvalho. Prancis lolos ke final dengan gol sematawayang tersebut dan Zidane kembali menjadi man of the match. Di pertandingan inilah Cristiano Ronaldo dan Zidane bertemu untuk terakhir kalinya sebagai pemain sepak bola. Hingga akhirnya 10 tahun kemudian, Zidane melatih Cristiano Ronaldo dan meraih hat-trick juara di Liga Champions. Di final, Italia menjadi lawan Prancis setelah mereka mengalahkan Jerman 2-0 melalui perpanjangan waktu. Banyak orang memprediksi Italia dan Prancis tidak akan sampai ke final, karena pada waktu itu, Liga Italia sendiri sedang mengalami masa sulit karena kasus pengaturan skor dan kemungkinan dapat mempengaruhi mental para pemain. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Italia melenggang ke final karena berisi pemain-pemain top yang kaya pengalaman seperti Buffon, Cannavaro, Pirlo, Gattuso, Totti, dan Del Piero. Pertandingan sendiri berjalan sangat menarik karena lini tengah Italia yang dimotori oleh Gattuso, Pirlo, dan Totti berhasil mengimbangi permainan trio Prancis, Zidane, Vieira, dan Makelele. Gol pertama dicetak oleh Zidane pada menit ke-7 melalui titik putih karena Malouda dilanggar oleh Materazzi di kotak terlarang. Zidane menggunakan teknik Panenka dalam mengeksekusi penalti dan berhasil memperdaya Buffon. Gol Panenka Zidane terbilang cukup indah karena sama sekali tidak menyentuh jaring gawang. Tendangannya melengkung lalu membentur tiang gawang bagian dalam dan jatuh melewati garis gawang sebelum akhirnya bola tersebut kembali lagi ke arah Zidane. Tapi gol tersebut disahkan oleh wasit karena sudah melewati garis gawang. Kemudian gol balasan Italia dicetak oleh Marco Materazzi pada menit ke-19 melalui sundulan kepala, memanfaatkan umpan dari Pirlo. Zidane dan Materazzi pada akhirnya menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil pertandingan ini. Ada satu momen di mana Zidane menciptakan peluang emas dan hampir saja mencetak gol. Momen ini terjadi ketika Zidane mengoper bola ke Willy Sagnol dan Sagnol melepaskan umpan lambung ke kotak penalti yang langsung disambut kembali oleh sundulan Zidane. Zidane yang sudah tidak terkawal terlihat sangat leluasa menyundul bola, tetapi Buffon dengan sangat brilian berhasil menepis sundulan tersebut. Di menit-menit akhir pertandingan, Materazzi berhasil memprovokasi Zidane dengan mengeluarkan kata-kata yang menurut Zidane tidak pantas. Zidane meluapkan kemarahannya dengan menyundul dada Materazzi sampai terjatuh, dan akhirnya Zidane menerima kartu merah sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga ke babak adu penalti. Pertandingan pun dimenangkan oleh Italia, dan mereka berhak atas gelar juara dunia 2006. Zidane tetap dinobatkan sebagai pemain terbaik selama turnamen karena polling ditutup setelah istirahat babak pertama pada pertandingan final. Jurnalis-jurnalis beranggapan bahwa Zidane layak menerima penghargaan tersebut karena mampu mengangkat performa tim Prancis hingga sampai ke final. Setelah pertandingan final tersebut, Zidane akhirnya benar-benar pensiun sebagai pemain